istri, entah suami, entah anak, entah cucu, siapapun itu mesti ada kemungkaran. Dan siapa yang tampil untuk bisa melakukan perubahan itu? Ya semuanya. Siapa yang mampu? Ya kalau seandainya bisa mampu dengan tangannya, dengan kekuasaan jadi seorang kaya, maka kita punya tanggung jawab besar untuk bisa melakukan perubahan itu. Ya kalau kita nggak bisa dengan kekuasaan, ya dengan lisan. Jangan pernah dianggap remeh nasihat itu. Saya pernah sampaikan bahwa nasihat-nasihat yang sederhana itu jangan pernah dianggap remeh. Karena bisa jadi apapun nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan berbekas. Saya pernah sampaikan kemarin, ada seorang ulama besar di Madinah. Lalu kemudian beliau suatu hari ketika berjalan, dia melihat anak-anak sedang melakukan kemaksiatan. Dia samperin, dia dekati, walaupun hanya dengan nasihat. Nah, kan sederhana kan? Ngapain kerjain begini nih? Nggak manfaat. Ya, mendingan ngaji, mendingan ngapain, macam-macam kan? Meskipun dia tidak dengar, tidak mengamalkan itu sudah sampaikan. Yang hilang dari kita kadang usikum wa iya ya nafsu. Orang bermaksiat tapi kita abaikan. Jangankan mau berubah, hati kita juga nggak nolak. Hati kita nggak nolak. Maksudnya kita nggak benci dengan kemaksiatan itu, tapi kita berikan dukungan dengan hati. Maka ternyata apa yang terjadi dalam kisah itu, jauh hari setelah itu, beberapa tahun kemudian, perkembangan waktu, Syekh itu masih hidup dan kemudian memberikan ceramah di satu tempat. Usai beliau menyampaikan ceramah, ada seorang laki-laki yang datang kepadanya, lalu mengucapkan salam, bersalam, lalu kemudian mencium beliau sambil berkata, terima kasih Syekh atas nasihat. Ya saya bingung nasihat mana ya. Dulu ketika aku duduk bersama teman-temanku, kau datang memberikan nasihat. Namun setelah itu aku pikir beberapa tahun berikutnya, aku sadar bahwa apa yang kau sampaikan itu kebaikan. Dan hari ini kau lihat, akulah orang salah satu di antara orang yang kau berikan nasihat. Jadi buat anak juga sama Pak. Jadi gak bosan-bosan memberikan nasihat. Hari ini mungkin dia tidak dengarkan nasihat kita, tapi mungkin bisa jadi sepeninggal kita itu menjadi cambuk buat dia agar dia bisa berubah. Banyak sejarahnya. Nasihatin anak tuh sholatnya, udah gak usah bingung, nasihatin aja. Tapi lihat kapan temanya mesti dinasihatin, bahasa apa yang perlu disampaikan. Sampai meninggal ternyata anak itu juga belum sholat, biarin aja. Oh mata arif obatnya, apa yang kemudian kau ketahui setelah sepeninggal kita? Nggak ada. Mungkin nggak orang yang tadi kemudian anak yang nggak sholat menjadi rajin sholat sepeninggal kita? Iya. Dan itu bekas dari apa yang kita sampaikan. Lisan itu penting, bukan hal yang remeh. Baru kemudian, nah sekarang kita akan lihat mulai dari sejarah hidup. Nah kalau ada susunan, ada kekuatan, ada kemampuan tangan, ada lisan, ada hati, maka yang paling rendah itu bagaimana? Paling rendah itu adalah memberantas kemungkaran dengan hati. Ditolerir nggak oleh Nabi SAW? Iya. Jadi paling tidak berusaha mengetahui hal-hal yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran dengan hati merupakan fardu ain. Jadi bukan fardu kifayah, fardu ain. Kalau dengan kekuatan itu fardu kifayah, karena tidak semua punya kekuatan. Ada orang kalau nasihatin bisa bonyok kita, ya panjang bisa ditendang, ya, nggak kapasitasnya nih. Karena lihat juga keamanannya kan, tapi paling tidak lihat bahwa setiap orang untuk mencari dan mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar itu menjadi fardu ain. Berarti kewajiban kita ada ya? Ada. Cara untuk menemukan yang ma'ruf dan mungkar itu dari mana? Ya tolabul ilmi, ya belajar. Dan kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa memahami mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang salah, mana yang benar? Nggak bakal tahu kita. Kadang bisa jadi kita tolerir kesalahan karena ketidaktahuan, kasih dukungan, macam-macam kan. Nah, ketinggian ilmu itulah yang kadang mendorong kita untuk bisa melakukan jauh lebih besar cakupannya. Maka jadi kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, mulailah dari sekarang. Tapi jangan berhenti.
dengan menuntut ilmu dan memperbanyak wawasan-wawasan, akan semakin luas juga cakupan kita untuk bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Kalau kita punya keterbatasan gak belajar, ya cakupannya cuma begitu aja. Tapi kalau kemudian kita menuntut ilmu, bisa lebih luas nggak cakupannya? Iya pasti. Dan itu potensi seseorang. Maka orang-orang itu berbeda derajatnya di mata Allah tergantung pada keilmuannya yang melahirkan kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak potensinya. Ya dalam pekerjaan saja beda nggak hasilnya? Biasanya gajinya yang terjun di lapangan sama gaji yang di kantor cuma kata-ketik, tinggian mana gajinya? Kalau di rumah kata-ketik, konseptor dia gak pakai ke lapangan, tapi yang lapangan panas-panas. Nah, artinya dari sisi dunia saja sudah beda itu posisinya, letaknya. Nah sekarang kemudian kita sambung, barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dan tidak menolak kemungkaran dalam hatinya, maka ia akan celaka. Karena hal ini adalah pertanda hilangnya iman dari hatinya. Ini bahaya. Dan ini adalah paling rendah. Jadi menolak kemungkaran dalam hatinya, menolak kemungkaran dalam hatinya itu kita benci banget sama amalan ini. Cuma memang gak punya daya upaya untuk kita rubah. Tapi benci banget. Dan kebencian itu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Dan itu didasari oleh ilmu. Orang berilmu itu bisa membedakan, bisa merasakan. Jadi ditambah lagi ilmu dengan ketakwaan. Ketakwaan itu bisa merasakan. Jadi ada magnet-magnet sinyal yang dapat mendorong kita untuk bisa memahami ini kayaknya nggak baik, ini dulu. Timbul kemudian dari hati seseorang. Nah orang yang tidak memiliki kepekaan itu memang kadang lahir karena tidak ada ilmuwan. Suatu saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar seorang berkata, celakalah orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mendengar hal tersebut kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berucap, celakalah seseorang yang hatinya tidak mengenali kebaikan dan kemungkaran. Paling tidak kalau kita tidak bisa berbuat dengan tangan, tidak bisa berbuat dengan lisan, paling tidak hati kita menolak tentang kemaksiatan. Mengingkari kemaksiatan dengan hati, Bapak sekalian, hanya bisa dilakukan dalam kondisi lemah atau orang-orang yang memiliki kelemahan. Dan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dia hanya bisa merubah dengan hatinya. Ini disebut kondisi lemah atau kondisi yang tidak mampu. Bila ada suatu kemungkinan bahaya yang mampu untuk yang menimpa dirinya ketika dia berbuat sesuatu melebihi kemampuannya, maka boleh nggak? Boleh. Ada satu pertanyaan yang kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allaha la yas'alul 'abdu yawmal qiyamati hatta yaqul. Suatu hari manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan ditanya kepada seseorang hingga mengatakan, apa yang dikatakan? Ma mana'aka idh ra'aital munkar an tunkirah. Apa yang menghalangi untuk berantas kemungkaran yang kamu lihat? Lalu kemudian Allah mengajarkan, fa idza laqana Allahu 'abdan hujjatahu qala ya rabbi wajaituka wa faradtu minan nas. Lalu dia berkata saat itu, ya Rabbi, saya mengharap pengampunan dan saya takut jika ada bahaya dan ancaman dari orang lain yang diarahkan kepadaku atau keluargaku. Hadis ini menjelaskan tentang jangan sampai engkau tidak berbuat walau hanya lahir dari hati kebencian terhadap sebuah kemaksiatan.